Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dinata, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Swasta di Panegara, Tebing Tinggi. Guru di era sekarang dituntut untuk melek teknologi. Kata siapa? Itu kata saya. Tapi teknologi itu kan hanya alat dan bukan segalanya. Kualitas pembelajaran dalam kelas, interaksi antara guru dan siswa, itu esensinya. Nah, kalau ini kata Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. SMA Maju sama era semua. Panegara Luar biasa. Baik, terima kasih. Ya, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat kembali melanjutkan pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Oleh karena itu, sebelum kita lanjutkan, maka kita wujudkan rasa syukur kita dengan berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil zikri ilma wa bil alamin. Berdoa selesai. Joni, Ya, Pak. kemana Joni? Sakit. Sakit ya? Udah berapa hari? Baru hari ini, Pak. Baru hari ini. Ya, Pak. Ya, kita doakan yang mudah-mudahan Joni cepat sembuh. Dan bisa Amin. kembali bergabung dengan kita. Baik, sebelum kita akan kembali, apakah tempat duduk sudah rapi? Apakah di bawah kursimu sudah bersih? Kalau masih ada yang kurang bersih, silakan dibuka tempatnya dan ditempatkan di tempat yang seharusnya. Baik, siap untuk melanjutkan pembelajaran yang lalu. Kita sudah mempelajari tentang pernikahan. Siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari? Coba Bayu. Tidak sah dalam syariat Islam sama orang-orang yang dilarang menikah dalam syariat Islam. Ya, kira-kira dalilnya masih ingat nggak? Quran surah An-Nisa ayat 23. Oke, bagus ya. Siapa lagi yang masih ingat tentang apa? Ya, dalil pernikahan. Dalilnya surat Quran surat Ar-Rum ayat 21. Oke, tepuk tangan dulu. Tetapi intinya, ketika kamu sudah memahami tentang materi ini, maka insya Allah nanti kamu bisa mewujudkan keluarga yang diharapkan oleh semua orang, yaitu keluarga sakinah warahmah. Ya, pertama, menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan syariat Islam. Kelima, menjelaskan hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan. Nah, sebelum kita lanjutkan ke diskusi hari ini, kita amati dulu tayangan video yang akan kita bahas. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Saudara pengurus sekalian di Pinterus Tantefeni, saya nikahkan dan saya kawinkan Mulia Dimita Binti Subianto kepada engkau yang boleh nikah pamannya Bapak Sudarto telah berwakil kepada saya dengan mas kawin mas logam mulia 100 gram, uang 179.500.000 rupiah dan seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Yadika binti Suryanto dan mas kawinnya tersebut tunai. Alhamdulillah rabbil alamin wa tabaraka alayka wa jama'a bainaka fi khairin wa afiyah. Alhamdulillah karim maulana ya Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ijma' bainal 'aqisain baina hubbi usriyati wa riyati fi sa'adati wa
warzuqna dzurriyyatan thayyibatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif barik bainahuma kama allafta wa barakta baina Adam wa Hawa. Alif barik bainahuma kama allafta wa barakta baina sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah radhiyallahu anha ridha. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا dengan didampingi oleh Bapak Kabar Cinta, bahwa generasi jadikanlah dirimu terpilih dan suamimu Tuhan dan dia hari ini telah menjadi seorang suami. Jadikanlah Allah Akbar sebagai orang dalam rumah tangga dan Alhamdulillah sebagai perempuan tempat berlalu. Semoga anda berdua akan selalu mencintai di kala dekat, saling menghibur di kala dekat, saling mengingatkan. Baik, tadi sudah kamu saksikan video tentang pernikahan. Nah, tugas kita selanjutnya seperti biasa kita akan diskusi, ya. Kita diskusi sesuai dengan kelompok yang minggu kemarin. Untuk itu silakan kamu bergabung dengan kelompoknya. Kelompok 1 tugasnya diskusi tentang mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Sesuaikan dengan tayangan video yang tadi, ya. Kemudian kelompok 2 itu mengidentifikasi hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian kelompok ketiga menjelaskan hikmah dan manfaat. Kalau kurang paham nanti silakan ditanyakan, ya. Ikuti LKPD yang telah kamu dapatkan tadi, yang telah dibagikan tadi. Ada panduannya di situ, ikuti dia dalam mengisi diskusi ini. Hasil diskusi masing-masing kelompok yang mewakili. Baiklah, kami dari kelompok 3 menjelaskan hikmah dan manfaat pernikahan berdasarkan syariat Islam. Pernikahan merupakan cara yang benar, baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh anak serta mengembangkan keturunan yang sah. 2. Melalui pernikahan suami istri dapat mempunyai rasa tanggung jawab membaginya dalam rangka memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya. 3. Menjalin hubungan. 2. Membacakan ketentuan pernikahan dalam syariat Islam, yaitu beragama Islam, bukan mahram, wali nikah bagi perempuan, dan dihadiri saksi. Kelompok 2. Oke, kelompok selanjutnya kelompok Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu mengenai mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan menurut syariat Islam. Yang pertama, rukun nikah, laki-laki atau calon suami, perempuan atau calon istri, wali, saksi, ijab dan kabul. Yang kedua, syarat-syarat sah nikah, Islam bukan mahram, wali akad nikah, sedang tidak ihram atau berhaji, bukanlah paksaan. kita kasih aplaus kepada kelompok. Sudah disampaikan hasil diskusi masing-masing oleh tiap kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Selanjutnya, silakan masing-masing kelompok bertanya kepada kelompok yang lain tentang materi masing-masing dari kelompok. Tujukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Syarifal dari kelompok 1.
kelompok 2 silakan ditanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 2 akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1 tadi. Syarat-syarat saksi adalah beragama Islam, laki-laki, balik, dan berakal sehat, dapat mendengar, dapat melihat. Itu saja yang saya ketahui. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Tadi sudah disebutkan ya berapa syarat saksi. Kira-kira ada yang mau menambah? Dari kelompok 3 ingin menambahi syarat-syarat saksi, yaitu dapat berbicara, adil, tidak dalam keadaan ihram, haji atau umroh. Oke, baik, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk baiklah, tadi sudah kita lewati sesi diskusi, kemudian tanya jawab, kemudian masing-masing kelompok telah beradu argumen di sini. Untuk selanjutnya kita pada kesempatan ini akan menyimpulkan pembelajaran kita. Nih, tadi ada syarat-syarat saksi. Pertama tadi beragama Islam, ini wajib ya. Yang kedua, laki-laki, kalau perempuan tidak bisa dijadikan sebagai saksi. Selanjutnya, balik atau dan berakal sehat. Artinya dia sudah dewasa dan berakal sehat. Kemudian pendengarannya bagus. Kemudian lagi dapat berbicara. Selanjutnya adil. Dan yang terakhir tidak dalam keadaan haji atau umroh. Ya, inilah syarat 2 orang saksi di dalam pernikahan yang telah dibahas tadi. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pas? Oke, kalau sudah pas kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anak sekalian, sesi diskusi kita sudah selesai. Sekarang kembali ke tempat masing-masing. Sesuai dengan tempatnya sebenarnya beberapa topik tadi yang berdiskusi, maka hari ini dapat kita simpulkan yang pertama. Tadi ada yang kita simpulkan pertama tentang syarat-syarat saksi. Ayo, masih ingat syarat-syarat saksi tadi? Iya, beragama Islam. Terus apa lagi? Bisa mendengar. Terus bisa melihat. Adil. Laki-laki. Ya. Tidak dalam berhaji atau ihram. Apa lagi? Balik. Ya, dewasa. Ya. Alhamdulillah semuanya sudah paham. Kemudian ada hikmah pernikahan dari Hubungan silaturahim antara keluarga suami dan keluarga istri. Oke, yang lain? Pernikahan merupakan hal yang benar. Baik. Selanjutnya? Melalui pernikahan suami istri dapat mempunyai, melihat, mengasuh dan mendidik. Oke, terima kasih. Ayo kita kelompok selalu dengan baik, tapi ada satu kelompok yang paling baik, yaitu kelompok 3. Baiklah sekalian, untuk minggu depan, ya, untuk minggu depan pembelajaran yang ketiga, maka kita akan mengadakan praktek pernikahan. Untuk itu nanti masing-masing kelompok harus menunjuk 1 orang menjadi wali, 2 orang menjadi mana dia memerankan, bagaimana dia melakukan dari setiap adegan yang mereka buat. Kelompok terbaik akan kita berikan nanti hadiah naik kelas. Kita pada hari ini silakan sampaikan perwakilan masing-masing kelompok tentang pesan dan kesannya selama pembelajaran hari ini. Ada tayangan video tadi, kami merasa lebih paham tentang pernikahan dan